dibuat gitu. Dibuat agar bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis tadi gitu. Makanya salah satunya adalah strategi yang diputuskan itu harus bisa fleksibel gitu, mengikuti lingkungan bisnis yang terjadi. Nah, yang kedua di sini ada limit. Di sini isinya bisa batas target untuk penyelesaian atau batas deviasi atau penyimpangan anggaran. Jadi semuanya ada targetnya lah gitu. Targetnya harus selesai kapan gitu. Terus kalau anggaran maksimalnya berapa gitu kan. Jadi semuanya itu harus diatur gitu. Nah, yang ketiga ada identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Kalau identifikasi ya seperti dari awal ya kita sering bicarakan. Jadi biasanya kalau di proses identifikasi itu perusahaan tuh ngumpulin resiko apa aja yang biasanya atau yang akan dihadapi oleh perusahaan gitu. Jadi semua risiko itu dikumpulkan gitu. Nah, terus yang kedua pengukuran. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat risiko perusahaan. Nah, kalau misalkan ruginya berapa juta, berapa miliar gitu kan. Terus resikonya itu kerugiannya itu rendah atau tinggi. Nah, itu nanti. Terus yang ketiga pengendalian. Seperti misalkan membandingkan hasil aktual dengan hasil perkiraan gitu. Nah, makanya kan dalam bisnis ada yang namanya bisnis plan kan. Nah, atau misalkan kalau mau ada rencana bisnis suka dihitung-hitung dulu kan di awal. Nah, nanti setelah dijalankan tuh hasilnya evaluasinya apakah perkiraan awal tuh sebanding nggak dengan hasil yang sudah dilakukan atau yang sudah diimplementasikan gitu. Kalau misalkan hasilnya mendekati, biasanya itu masih dalam tahap wajar. Tapi kalau misalkan hasilnya melebihi atau misalkan tidak sesuai ekspektasi itu, nah itu harus ada yang diperbaiki. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini ada melaporkan penyimpangan kepada direksi. Nah, ini semua staff, semua karyawan tuh berhak gitu melaporkan dengan bukti ya. Kalau misalkan ada beberapa orang atau ada staff yang melanggar atau ada staff yang melakukan penyelewengan. Nah, itu harus dilaporkan gitu. Jadi kita misalkan ada teman kerjaan yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai lah dengan prosedur. Nah, seharusnya diberitahu ke atasan gitu. Jangan kita diam-diam aja gitu. Takutnya nanti malah berimbas ke semua lini gitu. Nah, makanya kalau dalam bekerja itu harus sesuai prosedur gitu. Sesuai dengan tata cara yang udah dikasih tahu gitu. Jangan melanggar lah kayak gitu istilahnya. Nah, kalau ini kita mulai masuk ke contoh perhitungannya ya. Nah, ini tabel ini tuh nanti bisa dipakai untuk kita membuat kesimpulan gitu. Apakah dengan persentase sekian perusahaan itu misalkan ruginya itu sangat rendah, karena cukup tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kriterianya ini nih. Kriterianya bisa dilihat. Nah, biar kita langsung masuk contoh soal. Nah, di sini Zaki Gemilang memiliki laba kotor sebesar 5 miliar rupiah. Terus loss given event-nya tuh sebesar 15%. Nah, ini kebijakannya gitu ya. Kebijakannya ini bentuk resikonya ada dua. Yang pertama keterlambatan respons perubahan eksternal, yang kedua ketidaksesuaian realisasi. Nah, ini nominalnya ini. Untuk resiko yang pertama nominalnya 1,3 miliar gitu. Terus untuk resiko yang kedua 1,250 miliar. Kalau probabilitas sih ini bisa diabaikan aja gitu ya. Nah, di sini probabilitas resiko perusahaan tuh yang ditetapkan adalah 0,07 gitu. Dan laba kotor sebesar 5 miliar rupiah. Hitunglah kerugian yang diperkirakan dan total resiko strategis. Jadi kita diminta untuk mencari tahu gitu kok perkiraan kerugiannya itu berapa gitu, dan resiko strategisnya seperti apa gitu.
Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini kita yang pertama tadi kan bentuk resikonya tuh ada dua nih, yang keterlambatan dan ketidaksesuaian. Masukinlah ke sini. Nah, untuk poin-poin indikatornya ini udah dari sananya gitu ya. Nah, ini juga yang kedua sama ketidaksesuaian, indikatornya sama dari sananya gitu ya. Nah, masukkanlah probabilitasnya yang tadi 0,07 ya, yang ini nih 0,07, masukkan di poin-poinnya, di indikator-indikatornya. Ini rata-ratanya 0,07 sama, terus masukkan LGE. LGE nya tadi kan 15% nih, 15%. Sini masukin 0,15. Cut nih di sini. Exposure-nya 1,3 miliar yang tadi sesuai dengan yang bentuk resiko yang pertama, 1,3 miliar. Ini contoh perhitungannya, saya bikin detailnya. Jadi 0,07 kali 0,15 ini. Nah, hasilnya dikali 1,3 M. Hasilnya adalah 13.650.000. Masukkanlah ke sini. Nah, untuk yang kedua, resiko yang kedua caranya sama kayak tadi. Ini probabilitasnya masukkan ke indikator-indikatornya. Ini rata-ratanya. Nah, ini detailnya nih. Perhitungannya sama, cuma diganti ininya dari 1,250 juta. Dari mana yang tadi sama? Nah, di sini. Dia dapatkan 13.125.000. Dijumlahkan dapatlah 26.775.000. Nah, ini dari mana? Nah, ini yang 26 juta dibagi 2, kok dibagi 2 gitu kan. Nah, karena bentuk resikonya cuma ada 2. Nah, kalau misalkan bentuk resikonya ada 3, ya dibagi 3 gitu. Nah, ini kan karena cuma ada 2, jadi dibagi 2. Hasilnya 13.387.000. Masukkan sini. Nah, maka kesimpulannya adalah risiko strategis perusahaan itu ada sebesar 13.387.500. Ini masukin atau 0,27% dari laba kotor. Nah, ini carinya dari mana? Misalkan ini yang 13.387.500 dibagi 5 miliar. 5 miliar dari mana, Pak? Nah, ini 5 miliar. Laba kotor 5 miliar. Kalau nggak salah ini hasilnya dapat 0,0026 dikali 100 0,027. Nah, dikali lagi 10 dapatlah dikali 100 dapat 0,27 dikali 10 dapatnya 2,7 gitu. Kenapa 2,7? Nah, biar kita bisa tahu yang tadi nih bisa tahu tingkat resikonya tuh seperti apa. Berarti kan tadi 0,27 atau 2,7% masuknya di mana? Lihat di tabel 71. Yang ini 2,7 berarti kan di antara 2,5 sampai 5%. Berarti predikatnya adalah rendah gitu. Nah, makanya masukkanlah di sini. Dengan demikian, risiko strategis perusahaan dikategorikan rendah. Kriterianya bisa dilihat dalam tabel 71 yang ini. Begitu paling semoga materinya bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja di grup ya. Tanyakan di grup. Mohon maaf nggak bisa ngajar tatap muka. Semoga bisa dipahami materinya. Sehat terus untuk semuanya, semangat terus untuk pekerja dan kuliahnya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.